Ibu, tapi dia di sini.
Yes. Karena sudah menunjukkan pukul 18.40, bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Semoga sejahtera bagi kita semua. Sebelum dimulai briefing P4 Praktikum Hutakan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Agenda pada malam hari ini adalah briefing P4, yaitu vibrasi dan jenis kerusakan pada kipas angin. Untuk modulnya sudah diperbarui sama asisten, diintipin Kegetaran 2021. Itu ada modul P4 yang terbaru, serta pembagian kelompok praktikum getaran untuk P4 dan P5. Mengingat ada suatu kondisi yang tidak diinginkan, maka dari asisten adanya perubahan pada pembagian asisten untuk P4 dan P5 nanti. Nah, silakan nanti dicek sendiri, diintipin, di situ sudah diperbarui. Ya, biar tidak waktu yang lebih lama. Ya. Ya, mungkin pertanyaannya ditamu di akhir aja ya. Ya. Silakan untuk Angga untuk menyampaikan briefing untuk P4-nya. Baik, terima kasih. Saya cek dulu apakah suara saya jelas atau putus-putus. Agak putus-putus. Jelas, Mas. Putus-putus, Mas. Aduh. Coba saya pelan-pelan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membriefing teman-teman, ya sedikit menjelaskan terkait praktikum P4. Jadi nanti intinya kita akan melakukan apa saja sih di P4, kemudian alat-alatnya apa saja, dan settingnya bagaimana. Seperti itu. Nah, jadi di sini ketika judul offline-nya itu merupakan vibrasi dan jenis kerusakan pada pompa air. Nah, sebenarnya ini merupakan judul pada ketika kita offline. Dan kalau misal kita online yang seperti ini, mungkin judulnya adalah vibrasi dan jenis kerusakan pada kipas. Karena mudahnya mesin berputar, yang kita rusak itu adalah kipas. Nggak kita rusak, tapi bisa kita benarkan sih. Jadi kita lanjut aja ke. Nah, jadi inti pada percobaan ini adalah kita mengetahui kerusakan apa sih yang ada pada mesin berputar. Tapi karena ada keterbatasan dari sumbernya, maka karena ini kan dilakukan secara online ya. Nah, maka kita pilih suatu kerusakan. Satu kerusakan saja, yaitu kerusakan unbalance. Seperti apa kerusakan unbalance? Nah, mungkin bisa dibaca aja melalui modul yang nantinya akan di-share. Bentar ya. Jadi untuk kita langsung masuk saja ke setup-nya. Jadi sebenarnya kerusakan pada mesin berputar nggak cuman ada satu doang, tapi masih banyak yang lainnya yang tidak mungkin kita lakukan pada kipas. Seperti mesin berputar, seperti pompa, motor, itu bisa kita lakukan di situ, tapi kan nggak mungkin soalnya barang-barangnya punya dari teman-teman kan.
dan ada yang masih bagus dan masih bisa bekerja, nggak mungkin kita rusakin. Nah, jadi yang kita langsung aja untuk alat dan bahannya yang kita butuhkan itu adalah satu buah kipas angin. Ini kalau bisa kipas angin yang sama pada P3. Kemudian 3 buah koin Rp500. Rp500-nya disamakan aja yang warna putih ya. Itu 3 buah koin. Kemudian smartphone, ada software accelerometer dan software MATLAB. Ya mirip-mirip seperti P3 kemarin. Kemudian kita langsung masuk ke prosedur percobaan. Nah, di sini awalnya kita buka software accelerometernya di HP. Softwarenya sama ya kayak P3, accelerometer meter. Nah, kemudian diatur pada software itu settingannya berupa AC. Ingat ya teman-teman, berupa AC dan kecepatan sampling datanya itu pada level yang ketiga. Jadi kan ada yang low, kemudian ada yang titik-titik, kemudian ada yang titik-titik lagi. Nah, kita pilih yang titik-titik yang kedua. Dan yang terakhir ada fast. Nah, kita pilih titik-titik yang sebelum fast. Kemudian kita hidupkan kipas angin pada kecepatan yang terendah. Kemudian tempatkan smartphone pada sumbu aksial, horizontal, dan vertikal. Kemudian lakukan pengukuran selama 1 menit. Di ini catatannya, kalian mulai mengukur pada saat kipas steady ya. Sudah steady, sudah berputar secara normal, kemudian baru kalian diukur. Kalian ukur menggunakan accelerometernya. Kemudian seperti ini ya untuk gambarnya. Untuk aksial, Mas, maaf Mas. Ini yang kelihatan baru LED Mas, latar belakang screen-nya. Oh iya. Bentar, masih lemot berarti. Coba ya kok, aku stop lagi ntar. Yang kelihatan udah apa? Ya, kelihatan apa-apa, Mas. Masih loading di sini, Mas. Nah, sudah terlihat. Oh ya. Nah, sudah kelihatan. Aku ulang dari pengambilan data ya. Dari alat-alat. Udah kelihatan alat-alatnya? List alat-alat. Sudah, Mas. Nah ya, sorry. Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, 1 buah kipas angin sama yang kayak P3, 3 buah koin, Rp500. Yang warna putih, kemudian ada smartphone, ada accelerometer, meter, kemudian ada software MATLAB. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur percobaan, di mana kita, ini buat catatan ya, software accelerometer, seperti yang kita gunakan pada saat P3 kemarin, itu diatur pada settingan AC, pengambilan datanya, dan kemudian samplingnya itu diatur pada kecepatan yang sebelum fast. Jika kalian buka accelerometer-meternya itu ada 4 tingkatnya. Ada yang titik-titik, kemudian ada yang low, ada yang fast. Nah, kita pilih yang titik-titik itu. Satu tingkat sebelum fast. Kemudian lalu hidupkan kipas angin pada kecepatan yang terendah. Kemudian tempatkan smartphone pada sumbu aksial. Oke, maaf ada sedikit kesalahan. Jadi pada prosedur A ya, itu pada setting AC, kemudian pakai yang fast aja, biar datanya yang diambil juga banyak dan nggak terlalu lama kita mengambilnya.
Kemudian kita tempatkan smartphone-nya pada sumbu aksial, horizontal, vertikal. Dan diukur selama 1 menit. Ini contohnya untuk sumbu aksial seperti ini. Kemudian untuk sumbu horizontal, vertikal seperti ini, taruh di atas. Kemudian sumbu horizontalnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi bilang, gunanya koin itu ditempelkan pada baling-baling kipas, dikira-kira aja, jadi tempatnya pada tengah-tengah bolang-balingnya. Kemudian direkam lagi. Jadi tadi kan udah direkam ya pada kondisi normal, direkam pada kondisi normal, kemudian pada penambahan koin 1, ini koinnya ditambahkan 1 ya, itu direkam lagi selama 1 menit, dan pakai settingan fast, AC gitu-gitu. Kemudian tambahkan lagi, tambahkannya ini ditumpuk ya, jadi ini ke depan layar. Tambahkan lagi, jadi ada total 2 koin Rp500. Kemudian diulang lagi pengambilan datanya selama 1 menit, settingan AC. Kemudian settingannya fast, sampling datanya. Kemudian ditambahkan lagi koinnya sampai total 3. Dan sama juga ditumpuk juga. Dan diulangi lagi pengambilan datanya. Nah, kemudian setelah kalian ada dapat datanya, mohon maaf ada interupsi. Kemudian data yang diambil itu merupakan data dari sumbu Z dari masing-masing data yang diperoleh. Misal pada sumbu vertikal. Nah, misal pada ini. Pada smartphone posisi horizontal. Nah, ini sumbu Z-nya yang diambil. Kemudian pada smartphone yang sumbu vertikal. Nah, ini sumbu Z-nya yang diambil, kemudian dilakukan pengolahan pada MATLAB. Nah, ya intinya pada langkah-langkah dan setting alatnya pada accelerometer itu seperti itu. Nah, kemudian untuk file MATLAB-nya mungkin nanti akan diberikan ya oleh masing-masing asisten sebelum melakukan praktikum, dan nanti kalau misal ya insya Allah kita bagikan secepatnya lah untuk folder file MATLAB-nya. Kemudian cukup dari saya seperti itu. Mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan ya, Zak ya? Iya enggak? Iya, monggo teman-teman yang mungkin ingin bertanya melalui chat bisa. Mohon maaf izin bertanya. Iya, Mbak. Saya Vicky ya dari RPL. Itu tadi yang ada revisi itu yang mana ya? Tadi saya kurang menyimak. Oh iya, Mbak. Ntar ya, Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak, sama-sama. Jadi untuk yang revisinya di sini setting AC, kemudian diambil samplingnya berupa jenisnya fast. Oh iya, terima kasih Angga. Ya. Oke, Mbak, sama-sama. Permisi Mas, izin bertanya. Di accelerometer yang dipilih apakah EJZ, R atau Theta ya? Sebenarnya aku izin jawab ya.
kalian yang diambil itu X, Y, Z saja boleh. Dan kalau misal kalian mau nyari R, theta, dan 3 di kanannya itu juga boleh. Tapi nanti tetap yang dimasukkan pada MATLAB itu merupakan ketiga sumbunya. Nah, ketika sumbu X, Y, Z itu, nah nanti pada grafik yang keluar, itu yang diperhatikan sumbu Z-nya saja. Seperti itu, Firdausi. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Mas, untuk posisi HP harus di mesinnya atau boleh di atas kipasnya? Karena ada jenis kipas bentuk bola, Mas, dan mesinnya di dalam kotak. Jadi ketika dibuat horizontal, tidak bisa seperti contoh gambar. Terima kasih, Mas. Bentar, untuk bolanya, untuk mesinnya itu kemarin pas waktu P3, ngukurnya di bagian mananya? Di belakangnya aja. Oh, berarti yang bermasalah pada bagian itu tipe kedua mesin tanpa leher. Oh ya bentar. Untuk yang tanpa leher, ini aku keep dulu aja ya. Nanti tak sampaikan gimana hasil dari diskusinya. Aku diskusikan dengan teman-teman dulu. Kemudian ada pertanyaan dari Gilbert. Mohon maaf sebelumnya kalau kipas kecil dan tidak bisa dibuka, kira-kira bagaimana ya, Mas? Dan lubang penutup kipas juga kecil, susah untuk memasukkan barang. Ini ya, kalau kayaknya untuk pada praktikum ini, itu kita harus mempreteli dari kipasnya. Dan menurutku ya, dari teman-teman asisten juga, kipas yang mereka punya, teman-teman asisten itu rata-rata bisa dipreteli semua, dibuka semua. Mungkin dicoba dulu, apakah itu emang fix nggak bisa dibuka, karena itu kan banyak bagian-bagiannya ya. Itu kalau dirantepin apa ya, disusun menjadi kipas kan mestinya ya. Itu harus dimur gitu. Jadi nggak mungkin dia nggak bisa dibuka sih menurutku. Kalau sulit emang sulit, tapi ya itu sih kesulitannya kalau nggak bisa dibuka mungkin dicoba cari-cari dulu. Coba kotak dulu gimana kipasnya. Ada dari Cynthia. Izin bertanya, Mas, kipas saya belakangnya cembung. Untuk sebuah sial, apakah bisa dilakukan HP di samping mesin kipas? Ya, aku jawab yang pertanyaan Cynthia. Untuk yang di belakang cembung, sepertinya nggak apa-apa deh. Itu kan bisa dikasih slot tip, seperti pada percobaan P3. Di belakang, dan kita perlu data di belakang kipas, di samping, dan di atas juga. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti kalau nggak bisa di belakang, itu di belakang itu kan untuk sumbu aksial ya. Itu solusinya bukan berarti kita ganti di horizontal ya. Tetap butuh untuk kita punya data pada sumbu aksialnya. Bisa dipakai slot tip kok kayaknya. Oke, sama-sama.
Ada lagi yang masih mengetik mungkin pertanyaannya? Ini dari Firlian. Permisi, izin bertanya Mas, kalau kipas yang digunakan pada P3 dan berbeda bagaimana ya Mas? Oh, nggak apa-apa sih, nggak apa. Yang penting tetap kipas lah intinya. Nggak harus sama kok nggak harus sama kayak P3. Dari Abil, izin bertanya Mas, untuk pengambilan data masing-masing titik berapa lama Mas? Untuk masing-masing titik itu 1 menit Bil. Pakai settingan yang samplingnya fast, kemudian settingannya AC pada akselerometernya. Gitu Bil. Sama-sama Bil. Oke. Apakah cukup atau masih ada yang mengetik buat bertanya? Nah, sebentar ya, saya break azan dulu.
Permisi Mas Angga. Halo, maaf keputus, Rek. Halo Mas. Iya, Perkenalkan saya Hafiz dari kelompok 18. Izin bertanya. iya. Untuk kecepatan samplingnya tadi jadinya fast atau yang satu tingkat sebelum fast? Tadi soalnya ditulis yang fast Mas. Iya, jadi pada kecepatan samplingnya ditulis dipakai yang fast aja. Oke. Makasih. Oke. Kemudian aku coba jawab untuk yang pertanyaan dari yang aku keep tadi. Nah, itu untuk yang kipas tanpa leher. Start to share screen. Untuk sembuh halo. Minta tolong di-mute dulu ya. Oke. Jadi untuk yang itu kan kita coba pada posisi aksialnya itu ditaruh pada tepat belakangnya. Itu mungkin pada belakang bolang baliknya ya. Jadi bisa ditaruh di bagian sininya. Kemudian yang untuk horizontalnya, kalau misal tidak bisa, itu taruh pada penyangganya juga boleh. Kalau misal ada penyangganya ya, saya juga nggak tahu gimana bentuk spesifik dari kipasnya. Anggap ada penyangganya di kanan kirinya. Nah itu mungkin bisa ditaruh di situnya untuk posisi horizontal. Kemudian untuk posisi vertikalnya itu bisa ditaruh di atas cover di atas bolang balainya. Itu sih kayaknya untuk yang kipas tanpa kaki. Nah, kemudian mungkin bisa minta tolong difotoin aja ya biar kita tahu gimana bentuk dari kipasnya. Fotoin bagian belakangnya mungkin. Halo, apakah bisa difotoin untuk yang kipas tanpa kakinya? Atau nanti setelah bertemu dengan asisten tiap kelompok atau bagaimana? Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti ke masing-masing asisten tiap kelompok ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Kalau nggak ada, aku kembalikan ke Zaki. Oke, enggak. Terima kasih atas penyampaian briefingnya. Nah, silakan dari masing-masing petikan untuk mencoba terlebih dahulu sampai pengambilan datanya. Untuk langkah selanjutnya itu menghubungi asisten sesuai pembagian di Excel yang terbaru di Intipin. Nanti kalian minta asistensi kepada masing-masing asisten untuk pengolahan datanya. Ya, mungkin cukup sekian pada briefing kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, lebih baik ditutup dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa, silakan. Doa dapat dicukupkan. Jika ada pertanyaan masing-masing kelompok ataupun individu bisa tanya ke asistennya masing-masing. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Mas. Oke. Sama-sama.